Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pertemuan ke-11 di mata kuliah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan. Di hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana strategi penanggulangan kemiskinan, pendekatan dan implementasi untuk meningkatkan kesejahteraan. Pengertian kemiskinan itu sendiri di slide teman-teman bisa melihat bahwa kemiskinan itu adalah kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup masyarakat kita, baik dari sisi ekonomi, sosial, dan budayanya. Sejauh yang teman-teman lihat di lingkungan kehidupan masyarakat, hal itulah yang terjadi terkait dengan bagaimana kondisi kemiskinan itu sendiri. Kemiskinan itu sendiri di sini oleh Britta Mikkelsen menyatakan bahwa kemiskinan itu berkaitan dengan ketidakmampuan individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pangan, dan papan sesuai dengan definisi yang diungkapkan oleh si Britta itu sendiri. Kemudian situasi ini bukanlah sebuah pilihan yang harus dipilih ya oleh masyarakat, tapi itu adalah situasi yang terjadi kepada masyarakat kita selama ini gitu. Selanjutnya di sini ada slide yang menyatakan bahwa kemiskinan itu ternyata dari masa ke masa itu terjadi perubahan terkait dengan definisinya. Pada awalnya kemiskinan itu hanya dianggap sebagai kondisi kekurangan kebutuhan dari satu individu saja, tapi lambat laun mulai dari abad zaman pemerintahannya Elizabeth II yang berbicara terkait dengan Poor of Law menyatakan bahwa kemiskinan itu bukan hanya sesuatu atau masalah yang dihadapi oleh individu saja. Kemiskinan itu ternyata juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Sehingga kita mengetahui pada saat sekarang ini banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dituangkan atau dibuat oleh pemerintah kita sendiri terkait dengan kebijakan kemiskinan untuk membantu atau keluar dari kondisi kemiskinan yang ada di masyarakat itu sendiri, itu teman-teman. Ada beberapa pengertian lagi berbicara terkait dengan bagaimana kemiskinan itu terjadi karena ketidakmampuan seorang individu di dalam memenuhi kebutuhannya. Di sini teman-teman di slide bisa lihat bahwa ada pengertian kemiskinan oleh Sugi Joko pada tahun 1997 menyatakan bahwa kemiskinan itu adalah situasi ketidakmampuan di mana individu atau kelompok itu tidak memiliki anggaran untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi kalau kita bisa melihat pengertian kemiskinan itu secara umum dari pernyataan pengertian yang pertama, kemudian di slide yang selanjutnya ini menyatakan bahwa ukuran kemiskinan itu adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu seperti apa saja teman-teman? Kebutuhan makan ya, kebutuhan makan, minum, kemudian kebutuhan hidup yang sangat dasar. Jadi itu adalah pengertian kemiskinan oleh beberapa pandangan. Kalau teman-teman bisa perhatikan di slide. Lalu kemudian apa penyebab kemiskinan itu sebenarnya di dalam kehidupan masyarakat kita? Di slide teman-teman bisa melihat bahwa ada berbagai faktor yang menyebabkan kemiskinan itu terjadi. Yang pertama itu bisa terjadi secara alamiah. Percaya atau tidak percaya bahwa kemiskinan itu ternyata terjadi secara alamiah. Ketika lahir ternyata kita dilahirkan dari ke keluarga yang miskin. Jadi akhirnya anak itu juga menjadi anak yang miskin, seperti yang pernah disampaikan di materi sebelumnya bahwa ada siklus kemiskinan lingkaran setan yang kita sebut. Nah, itu adalah kemiskinan secara alamiah. Kemudian yang kedua itu kemiskinan secara ekonomi, tadi bahwa adanya ketidak terpenuhinya kebutuhan dasar dari masyarakat kita sendiri dari sisi ekonomi, misalkan seperti yang sudah kita bahas di slide pertemuan pertama dulu, bahwa ada pengertian kemiskinan yang menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar itu apabila pendapatan bagi satu orang hanya sekitar berapa dolar, teman-teman? Masih ingat? $1 ya, $1 jika kita hitung itu secara bulan berarti sekitar 500.000.
itu adalah kemiskinan secara ekonomi kemudian yang selanjutnya itu adalah kemiskinan budaya. Budaya yang mana saja yang dimaksud di sini adalah misalkan adanya budaya konsumtif atau budaya selalu merasa cukup, misalkan cukup untuk kebutuhan makan saja, tidak perlu untuk mengembangkan diri, misalkan punya uang 1 juta, kemudian pada hari itu karena punya uang 1 juta ya sudah, saya cukup, saya harus menghambur-hamburkan atau menggunakan uang itu dengan apapun yang saya mau misalkan. Lalu kemudian setelah 1 juta itu habis, maka habislah uang itu. Tidak ada lagi yang bisa dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya, misalkan seperti itu. Itu adalah contoh dari bagaimana kemiskinan budaya itu terjadi. Dalam hal ini, agar tidak terjadinya lagi kemiskinan ini, maka perlu dilakukan ada strategi yang bisa dilakukan berangkat dari masyarakat itu sendiri dan juga kolaborasi dengan pemerintah terkait dengan apa yang bisa dilakukan untuk agar tidak terjadinya kemiskinan itu. Jika kita melihat apa saja penyebabnya, maka kemungkinan besar kita akan mengetahui bagaimana solusi yang bisa digunakan. Oke, itu materi untuk sementara. Sekarang teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait dengan beberapa slide yang sudah kita sampaikan? Izin bertanya, Bu, bagaimana solusi konkret yang ditawarkan oleh pemerintah dalam pengentasan kemiskinan? Kan kalau kita lihat masih banyak masyarakat yang belum bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari seperti sandang, pangan, dan papan. Hanya itu. Oke, pertanyaan yang sangat bagus dari Ardiansyah terkait dengan bagaimana kebijakan konkret yang ditawarkan oleh pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan yang ada selama ini gitu ya. Baik, kebijakan atau hal-hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah selama ini adalah yang pertama, dari bantuan sosial langsung tunai, itu adalah hal yang paling mencolok atau yang paling mendominasi selama ini, yang dijadikan sebagai kebijakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Kemudian juga selanjutnya itu adalah bagaimana pemberdayaan bagi kelompok rentan. Jadi fungsinya itu adalah melalui pemberdayaan bagi kelompok-kelompok rentan. Selanjutnya itu yang terakhir, kebijakan yang bisa dilakukan itu adalah mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang ada selama ini terkait dengan kebijakan kemiskinan. Apa saja yang kurang, apa saja yang perlu dipenuhi, dan apa saja yang harus diselesaikan di dalam kebijakan itu. Karena sejauh ini evaluasi dari kebijakan itu sangat tidak terlihat sekali. Misalkan terkait dengan kebijakan bantuan untuk keluarga harapan gitu ya, PKH misalkan. Itu kan evaluasinya selama ini ternyata hanya sebagai sebuah formalitas. Kalau misalkan ingin melakukan evaluasi secara mendalam, mulai dari pendataan dan lain sebagainya, itu seharusnya bisa dilakukan gitu. Itu secara umum yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertanyaan apa kebijakan konkret yang bisa ditawarkan oleh pemerintah sejauh ini. Baik, Bu, izin bertanya terkait dengan mata kuliah kebijakan penanggulangan kemiskinan. Bagaimana peran program bantuan sosial dalam mengurangi angka kemiskinan, dan apa tantangan yang dihadapi dalam distribusi bantuan tersebut, terutama di NTB? Oke, pertanyaan kedua dari Asti tidak kalah bagus dari pertanyaan pertama yang menyatakan tentang bagaimana peran bansos selama ini dalam mengurangi angka kemiskinan ya, dan tantangannya khususnya di NTB. Berbicara terkait dengan peran bansos itu tidak terlepas dari bagaimana bantuan langsung tunai, entah itu berupa uang, berupa beras, dan lain sebagainya. Di materi awal sampai di hari ini kita melihat ternyata kemiskinan itu adalah kemiskinan yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasar yang selama ini kita ketahui kalau di Indonesia atau di NTB secara khusus itu adalah terpenuhinya untuk makan 3 kali sehari. Jadi ketika adanya kebijakan bansos yang dilakukan oleh pemerintah khususnya terdampak di NTB, itu cukup baik ya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di NTB. Tapi juga ternyata tantangannya itu adalah ketika bantuan langsung tunai itu diberikan atau bansos secara umum diberikan, ternyata tidak digunakan tepat sasaran oleh masyarakat. Karena misalkan diberikan uang sekitar 600.000 kebutuhan, ternyata uang itu tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari teman-teman.
itu digunakan untuk membeli barang-barang yang lain, entah itu kebutuhan primer dan lain sebagainya, atau bahkan misalkan anaknya minta untuk dibelikan make up dan lain sebagainya, sehingga tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Hal itu disebabkan karena apa, teman-teman? Karena data yang tidak valid yang diterima oleh pemerintah selama ini, sehingga orang yang menerima bantuan dan lain sebagainya itu ternyata bukan orang yang tepat sasaran untuk menerimanya, sehingga bantuan langsung tunai itu atau bansos selama itu ternyata banyak sekali yang terjadi dan disalahgunakan oleh masyarakat kita dan tidak digunakan secara sesuai dengan aturan yang seharusnya. Baik teman-teman mahasiswa, sesi selanjutnya kita akan melakukan diskusi kelompok terkait dengan bagaimana kemiskinan struktural, sosial, dan absolut terjadi di masyarakat kita. Saya ingin membagi teman-teman menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama itu di baris ini, kelompok kedua di sini, ketiga yang ini, kemudian baris ini 1, 2, 3, silakan masuk ke kelompok yang ini 1, 2, 3, kemudian yang laki-laki juga mengikuti ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Silakan. Selanjutnya kita sekarang akan meminta kepada masing-masing kelompok untuk menjelaskan dari hasil kerja kelompoknya. Kita minta kelompok 1 memaparkan terkait dengan itu, kemudian lanjut ke kelompok 2 dan kelompok 3 gitu ya. Silakan jika nanti ada pertanyaan bagi masing-masing kelompok boleh disampaikan, tapi jika mengerti kita akan lanjut ke kelompok 2 dan juga kelompok 3. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, kami dari kelompok 1 akan di sini akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai persistent poverty atau kemiskinan yang berlangsung dalam jangka panjang. Itu adalah kondisi kemiskinan di mana yang dialami secara terus-menerus itu oleh masyarakat setempat. Ini yang sering terjadi di pedesaan Ibu, sering terjadi. Contohnya di desa saya gitu. Jadi penyebabnya itu salah satunya itu karena karena kemiskinan itu antar generasi gitu. Jadi setiap generasi itu karena awalnya miskin maka seterusnya miskin gitu. Itu penyebab pertamanya. Jadi salah satu cara kita untuk mengatasi kemiskinan tersebut dengan cara memerlukan pendekatan yang menyeluruh termasuk meningkatkan pendidikan, kesehatan, kerjaan yang layak itu bagi masyarakat supaya bisa mengubah kehidupan mereka menjadi lebih baik gitu dari sebelumnya. Sekian. Salah satu strategi yang sudah diupayakan oleh pemerintah yaitu bantuan sosial dan jaminan sosial. Seperti contohnya PKH yaitu program keluarga harapan dan BLT bantuan langsung tunai. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang seasonal poverty. Ini merujuk pada kondisi di mana individu atau keluarga mengalami kemiskinan pada periode tertentu dalam setahun karena perubahan musim. Adapun penyebabnya yaitu ketergantungan pada suatu sektor pertanian. Banyak keluarga mengandalkan pertanian sebagai sumber utama pendapatan. Ketika tanam berakhir, pendapatan juga akan berkurang. Sedangkan strateginya yaitu diverifikasikan sumber pendapat, mendorong masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dalam usaha sampingan seperti usaha kecil untuk menambah pendapatan sehingga tidak berketergantungan pada sektor pertanian. Oke, begitu ya penjelasan dari ketiga kelompok berbicara terkait dengan bagaimana kondisi kemiskinan dilihat dari pola dan waktunya. Yang pertama berbicara terkait dengan persistent poverty, kemiskinan yang terjadi karena adanya kondisi isolasi
kemudian cycle property, adanya siklus yang terjadi, kemudian yang terakhir itu ada seasonal property, dan yang terakhir itu adalah adanya accident property tadi ya. Kemudian strategi yang bisa ditawarkan oleh pemerintah misalkan berkaitan dengan bagaimana pengentasan kemiskinan yang teman-teman jelaskan tadi, itu bisa dilihat dari strategi jangka panjang, menengah yang dituangkan dalam kebijakan-kebijakan pendanaan seperti itu, dan program-program pemerintah yang terfokus berbicara terkait dengan kemiskinan. Hal apa saja yang bisa dilakukan oleh pemerintah berbicara terkait dengan strategi tersebut? Misalkan kalau strategi dari Bank Dunia ya, sebagai sentra Bank Dunia, itu berbicara terkait dengan pengentasan kemiskinan, misalkan adanya peningkatan pendapatan, pengembangan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Terfokus dari hal-hal tersebut, hal-hal dasar ya, berbicara terkait dengan kemiskinan agar terpenuhnya kebutuhan dasar. Kemudian yang jangka pendek itu adalah terciptanya lapangan pekerjaan. Kemudian yang jangka panjang itu adalah adanya pemberdayaan bagi masyarakat agar terciptanya kemampuan apabila memang tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri. Oke teman-teman, mungkin itu saja materi yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini berbicara terkait dengan bagaimana strategi penanggulangan kemiskinan. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan adanya peningkatan kemampuan dari diri sendiri agar tidak terciptanya kemiskinan struktural seperti yang teman-teman jelaskan tadi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.